Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmada Mayanti dari kelas 3B PGMI. Mari kita belajar tentang filosofi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yuk, mari kita mulai. Nah, pasti dari kita semua sudah pernah merasakan pendidikan, baik TK, SD, SMP maupun SMA, atau bisa jadi jenjang pendidikan lainnya. Nah, di situ pasti ada yang namanya seorang guru, ada yang namanya seorang murid. Nah, itu mereka itu ngapain sih? Apa sih tugasnya? Dan saat kita menjadi murid, apa sih maknanya? Apa yang harus kita lakukan sebagai murid? Dan jika kelak kita akan menjadi guru, apa sih yang harus kita lakukan kepada murid kita? Nah, poin pentingnya adalah apa sih pendidik dan peserta didik itu dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama adalah filosofi pendidik. Apa sih pendidik itu? Dari segi bahasa maupun dari segi istilah, banyak yang mengartikan bahwa pendidik adalah guru. Dalam hal ini, guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pada awalnya, yang berkewajiban untuk mendidik anaknya adalah kedua orang tuanya sendiri. Namun karena ada berbagai urusan kepentingan masing-masing, maka orang tua tersebut menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan. Dan jadilah guru merupakan orang tua yang kedua bagi si anak. Lalu, istilah antara pendidik dan pengajar itu berbeda. Nah, apa sih bedanya pengajar dengan pendidik? Nah, yang pengajar merupakan orang yang memberi pengetahuan saja. Dalam hal ini, pengajar seperti mengisi gelas kosong. Nah, sedangkan pendidik, selain dia memberikan pengetahuan, dia juga memberikan suri tauladan kepada murid-muridnya, memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Dan pendidik itu bisa dijadikan panutan. Kemudian ada 3 kualifikasi dasar. Yang pertama, menguasai materi. Yang kedua, antusiasme. Yang ketiga, penuh kasih sayang. Nah, 3 kualifikasi dasar ini harus dimiliki oleh seorang pendidik, karena misi dari pendidik adalah mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan bangsa ataupun membuat sampah masyarakat. Jadi, pendidik itu mengemban tugas yang amat sangat besar. Poin selanjutnya adalah kedudukan pendidik. Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Hal ini dikarenakan seorang pendidik memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya, dan memberikan contoh akhlak mulia kepada anak didiknya. Dan dikatakan pada suatu hadis Nabi yang intinya, tinta seorang ilmuwan lebih baik daripada dasar syuhada. Oleh karena itu, Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Adapun Al-Ghazali berpendapat dari beberapa pendapat ulama bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman. Dalam hal ini diartikan siapapun yang masih hidup bersama pendidik, maka dia akan mendapatkan nur keilmuan dari pendidik tersebut. Seperti halnya zaman terbaik adalah zaman masa Rasulullah, dan setelahnya akan mengalami penurunan moral. Begitupun dengan
bulan-bulan ini. Banyak sekali ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi merupakan tanda dari berkurangnya moral manusia. Yang kemudian Al-Ghazali pun berpendapat bahwa orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Ini berada pada surat At-Taubah ayat 122. Adapun 3 tugas pendidik yang paling utama. Yang pertama adalah orang yang mengkomunikasikan pengetahuan. Jadi mereka menyebarkan pengetahuan yang ia milikinya. Kemudian guru sebagai model. Ini berfungsi pada beberapa program studi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi guru juga harus menerapkan kemudian dicontoh oleh muridnya. Seperti halnya program studi kebersihan, program studi keimanan dan ketakwaan. Kemudian guru juga menjadi model sebagai pribadi. Apapun yang dilakukan guru akan tertanam di dalam otak peserta didik, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, selayaknya guru memberikan contoh yang baik-baik seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, lalu cepat tanggapnya, kewibawaannya, dan lain-lain. Pasti banyak di antara kita yang menginginkan atau berharap atau mencita-citakan untuk menjadi guru. Nah, di samping itu ada beberapa syarat untuk menjadi pendidik. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, segi jasmani. Jadi, dari fisik, guru harus memiliki fisik yang sehat, tidak mudah sakit-sakitan, tidak memiliki penyakit yang menular. Karena hal tersebut akan mengganggu proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak efektif. Yang kedua, segi umur. Segi umur dalam hal ini merupakan segi kedewasaan. Jadi, guru harus memiliki tingkat kedewasaan yang cukup. Kemudian segi mentalitas. Nah, dalam hal ini guru juga harus memiliki agama dan bertanggung jawab atas agamanya. Segi akhlak, guru harus memiliki akhlak yang mulia. Beliau harus mengerti karakter dari sifat-sifat masing-masing anak, mengetahui karakter, minat, dan bakat masing-masing. Kemudian segi kecakapan serta pengetahuan dasar. Jadi guru harus memiliki kecakapan serta harus berilmu. Poin yang selanjutnya adalah sifat pendidik. Ada beberapa sifat sebagai pendidik. Yang pertama adalah zuhud, yaitu tidak mengutamakan materi. Jadi semuanya karena Allah Ta'ala. Kemudian bersih, kondisi jiwa dan penampilan, hati dan pikiran, semuanya harus benar-benar karena Allah. Nah, dalam hal ini penampilan juga sangat berpengaruh terhadap visualisasi siswa loh. Karena jika si pendidik memiliki visualisasi yang buruk, maka siswa akan malas belajar. Kemudian yang ketiga yaitu bijaksana. Berarti bertindak sesuatu dengan pikiran dan akal sehat. Jadi dipikirkan matang-matang dengan plan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan dari setiap individu peserta didik. Jadi, pendidik harus bisa menjadi teman bagi peserta didik. Dengan begitu, akan
mudah tersampainya materi-materi yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah poin kedua dari materi ini, yaitu filosofi peserta didik. Yuk, langsung aja. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki akal dan pikiran dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Manusia jika baik maka melebihi malaikat, namun jika buruk maka dia lebih rendah dari binatang dan juga syaitan. Dan kemudian manusia itu diciptakan Allah bukan tanpa latar belakang dan tujuan. Ada satu tujuan diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Mereka memiliki tugas untuk menjaga bumi dan merawatnya. Nah, untuk melaksanakan dan mengemban tugas tersebut, manusia membutuhkan bantuan agar mereka dapat mengemban tugas Allah dan lebih mengenal Allah lebih dekat. Lanjut, apa itu peserta didik? Ada 3 sebutan. Yang pertama, murid, yaitu orang yang mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah. Kemudian diganti dengan sebutan anak didik. Ini bertujuan agar pendidik mendidik anak didik seperti anaknya sendiri, sehingga terjalin suatu chemistry yang membangun, yang bisa memperlancar pendidikan tersebut. Kemudian yang terakhir diganti lagi menjadi peserta didik. Jadi hal ini mengubah peranannya saja. Jadi anak didik tersebut berubah menjadi peserta didik. Jadi harus mengikuti semua arahan dari pendidik. Setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan, itulah hakikat dari peserta didik. Ada 3 tingkatan peserta didik. Yang pertama, mubtadi atau pemula. Nah, tingkat ini tuh tingkat yang paling awal ya. Jadi orangnya itu belajar tentang syariat, tentang puasa, tentang sholat, gitu. Nah, tingkatan kedua adalah mutawasid atau tingkatan menengah. Jadi, orang yang berada tingkatan ini sudah paham betul dengan tingkatan syariat. Kemudian, ia memasuki fase belajar ilmu kebatinan, ilmu mensucikan diri, ilmu mensucikan batinnya dari sifat-sifat tercela. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu muntahid atau tingkatan atas. Jadi orang yang berada tingkatan ini sudah menguasai ilmu syariat dan juga ilmu kebatinan, dan beliau disebut dengan arif. Dan juga beliau sedang berada pada fase pembelajaran ilmu hakikat. Dan ini tingkat tinggi dari tahapan peserta didik. Tidak hanya guru saja yang memiliki tugas. Peserta didik pun juga seperti itu, memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, membersihkan hatinya. Jadi ketika belajar, si murid atau peserta didik ini harus mengkosongkan gelasnya, istilahnya seperti itu. Jadi dia itu benar-benar siap untuk menerima materi dari pendidik. Yang kedua, mempelajari suatu ilmu itu sampai tuntas. Jadi mempelajarinya itu tidak setengah-setengah. Jadi misalkan kita mempelajari ilmu taklim muta'alim, jadi kita harus mempelajarinya dari awal hingga akhir, tidak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, bersedia mencari ilmu. Dalam hal ini bisa disebut dengan niat. Nah, kita harus memiliki niat yang bulat, niat yang tekad untuk mencari ilmu dan untuk mencari ridha Allah.
Yang ketiga, yang keempat, bertekad untuk belajar hingga akhir umur. Jadi kita berniat dan beriktikad untuk belajar hingga akhir hayat. Ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sampai ke liang lahat. Selanjutnya yaitu mempelajari ilmu-ilmu terpuji. Jadi semua ilmu itu harus dicari, walaupun tidak didalami. Setidaknya kita mengenal apa itu ilmu A, ilmu B, ilmu C, begitu. Yang keenam, menjaga pikiran. Jadi sebagai peserta didik kita tidak boleh terlalu overthinking kepada pendidik. Tidak boleh selalu berpikir buruk atau kita merasa lebih bisa. Jadi sebagai peserta didik kita harus mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh pendidik, walaupun kita sudah mengerti atau lebih paham dari pendidik tersebut. Ini merupakan salah satu contoh pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Ada suatu quotes yang berkata, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul, kata Sauki. Cukup sekian belajar kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.